Itu kan bilang kalau dia itu terserah lah katanya aibnya mau dibuka, Sekarang mau terserah gimana kan, kata dia tapi gitu. Dia mau mengakui nggak? Gitu. Tapi di podcast Kamela ini katanya dia punya anak di Medan ya? Bukan, itu adopsi anak dari temennya yang perempuan. Bukan, itu bukan anak. Bagaimana dia melahirkan dari mana? Orang dia rahim nggak punya. Dia bukan mandul ya, tapi dia tidak punya rahim. Nyai, tapi apa sih yang bikin Nyai kesel banget sama Papa? Apa yang bikin gua kesel? Karena ternyata apa yang keluar dari mulutnya itu tidak sesuai sama yang sebelum yang dia lakukan, sebelum seperti sekarang gitu kan. Terus setelah gue cari tahu, yang dia bilang katanya uangnya sudah dibelikan Al-Quran, dikasih ke anak yatim pun itu bohong gitu. Makanya gue ini, maksud gue gini ya, orang Indonesia ini kalau untuk urusan yatim piatu, apa bawa Al-Quran gitu kan simpatinya kan keluar kan, tapi ketika dikasih tahu kenyataan bahwa tidak seperti itu, tidak terima gitu kan. Padahal katanya di Indonesia ini gak suka sama LGBT, gak boleh bencong-bencongan, tapi ini sekarang udah dikasih tahu bahwa dia seorang laki-laki, dia juga ternyata makin kesini kan lah itu makin barbar ya, segala kelamin lah, binatang semua disebut gitu kan, gitu. Udah ya mungkin makin lama kan sifat orang tuh akan terlihat loh gitu kan. Tapi ya gimana ya, namanya kalau orang Indonesia itu kalau diberikan sesuatu yang jujur kadang-kadang susah untuk menerima, tapi nanti juga lambat laun orang bakal kebuka gitu mindsetnya, pikirannya gitu. Tapi dibilang stalking itu bener nggak sih? Harus bodoh nih ya, karena kan dia waktu di Jerman hidupnya kan susah, dia kan tinggal di tempat penampungan, dia nggak pernah tuh yang namanya hiporia kayak di Jakarta, tinggalnya kayaknya segede mobil gue ini deh. Tapi Nyai, ini kan kata netizen, kenapa sih si Nikmir katanya ikut-ikutan urusan orang mulu nih? Nyai dibilang kayak gitu. Kerjaan gue ngurusin orang. Iya, jangan bertanya lagi, jangan suka bertanya-tanya. Memang kerjaan gue ngurusin orang yang tahu diri, yang merasa sedang dianggung-anggungkan, merasa di atas, jadinya dia bisa melakukan apa saja. Kalau buat gue, orang yang sudah keterlaluan itu harus diluruskan, apalagi si manusia ini kan sudah lupa sama orang-orang yang menolong dia dulunya sebelum kayak gini. Dia lupa, dia blok-blokin semua itu nomor-nomor. Sampai orang yang ngurusin masalah pajak itu betul loh. Masalah pajak itu betul, yang dia tidak membayar pajak sebesar 500.000 euro. Kalau di Indonesia ini tuh sekitar 8 miliar, itu betul. Yang itu juga yang ngebantuin dia aja sama dia maki. Dia maki, dia kata-katain, sampai suruh jilat kemaluannya, itu kan tidak boleh dong. Berarti dalam artian Nyai tahu ini berdasarkan orang-orang yang sudah pernah dibikin sakit hati sama Papa? Bukan. Tempat tinggal dia di Jerman itu notabene banyak sekali masyarakat Indonesia yang tinggal di situ, bekerja dan menikah gitu kan. Jadi gampang sekali untuk cari tahu tentang seseorang gitu di sana, apalagi sama-sama orang Indonesia. Ini kan Nyai kan selalu banyak tahu, bahkan kadang sesuatu yang benar suka keluar dari mulut Nyai nih gitu Tapi ya. yang banyak kan nggak mau terima kan. Nah, kata netizen, ini si Nyai dari mana sih katanya? Kok dia serba tahu terus katanya? Biasanya kalau udah kesel gue memuncak, gue pasti akan cari tahu seseorang gitu. Nyai, tapi kalau misalnya kok minta maaf sebelum balik ke Jerman, Nyai bakalan? Gak usah, nanti buat naikin viewers dia doang. Viewers dia kan udah mulai turun kan. Jangan, gak usah minta maaf aja sama Tuhan yang udah dia bohongin. Jadi Nyai nggak akan menerima? Enggak. Kalau diminta untuk ketemu gitu bareng-bareng? Dia memang minta ketemu kok, dia minta ketemu 4 mata, tapi gue nggak mau. Gue paling benci sama orang yang lupa daratan, lupa diri. Semua orang yang pernah menolong dia, gara-gara dia viral, diagung-agungkan netizen Indonesia, dia lupakan, dia blok semua. Teman-teman seperjuangannya diblok semua. Dia tidak mau kalau orang-orang itu mengeluarkan siapa jati diri sebetulnya seorang Indra namanya. Sebetulnya si perempuan jadi-jadian ini pun 4 tahun yang lalu pernah cari masalah sama gue sebetulnya, tapi gue sudah lupakan gitu. Waktu itu kan dia kan viralnya di Facebook ya, tapi nggak viral juga, paling penontonnya 1.000-2.000 kayak gitu aja. Cari masalah apa nyinggung Nyai atau? Oh iya, maki-maki gue di Facebook, di live Facebooknya dia dulu. Tapi itu Nyai memaafkan? Maafin, pas tiba-tiba ngeliat dia di Instagram, kok udah berubah ya gitu kan. Ternyata berubahnya itu memang dia ada maksud dan tujuan gitu, licik. Ini dibilang kalau udah dah nggak mau jadi anaknya dia lagi ya. Memang gue bukan anaknya.
Gue anak dari ibu gue, kalian pada gila ya? Tapi kan awalnya kan Iya. anak bunda Gue tidak gitu. pernah bilang dia harus panggil gue anak dia. Gue ngasih uang karena dia menghibur gue. Gue ngasih uang karena dia menerima tantangan gue. Gitu. Gue nggak pernah bilang lo harus panggil gue dengan panggilan lo ke orang lain. Nggak perlu. Berarti dalam artian 100 juta itu Kak Igun yang minta Nyai balikin Kan dan ada Nyai. komennya kan udah pada di screenshot sama netizen. Bukan dari Masukin aja duit. Nyai ya, Nyai yang Nggak nyuruh. pernah tercetus dari mulut gue. Tapi kalau dia mau membalikan uangnya, Iya. sangat gue terima karena jadinya pun setelah gue cari tahu ternyata kenapa dia setiap disawer selalu bilang transfer sajalah ke rekening ini karena ini saudaranya dia, nanti akan disalurkan untuk membeli Al-Quran, memberikan santunan ke yatim piatu. Ternyata tidak. Kenapa dia selalu bilang transfer ke rekening Indonesia? Karena dia mau menghilangkan pajak di Jerman supaya tidak terdetek. Tapi tetap dia mau menerima uang dari manapun, karena dia punya resident card di Jerman, dia harus melaporkan 1 sen yang dia dapat ke pemerintahan pajak di Jerman. Kamu tahu jumlah pajaknya kemarin yang kamu sebutin? 500.000 euro. Kalau di Indonesia 8 miliar. Itu udah berapa tahun? Itu belum dibayarkan sama sekali. Nah, kenapa dia bisa kerja di makanan siap saji? Karena dari pemerintah itu memberikan dia kelonggaran untuk membayar pajak, tapi bekerja di tempat makanan saji siap saji itu. Jadi bukan karena dia bekerja karena dia sendiri, tapi memang pemerintah Jerman yang suruh. Kalau enggak, dia masuk pengadilan. Kalau masalah pajak itu di luar negeri itu nggak kayak pajak di Indonesia. Pajak di luar negeri itu ketat banget. Lo nggak bisa bohong, isi rekening lo berapa, segala macam nggak bisa. Itu langsung kedetek gitu. Tapi kenapa dia bisa keluar, Nyai? Katanya kan kalau dia punya hutang atau itu dia nggak bisa dia keluar. bisa keluar? Kalian bodoh ya. Dia tuh masih paspornya Indonesia. Paspor dia tuh Indonesia masih. Dia belum warga negara Jerman, tapi dia punya green card yang akhirnya dia bisa menetap di sana. Gitu. Paspor dia masih Indonesia. Berarti yang kata netizen karena dipotong dari gaji dia di makanan siap saji itu salah ya Nyai? Tapi Bukan. dipekerjakan Dia dipekerjakan di situ karena dia tidak punya penghasilan. Jadi gini, rumah jelasin Nyai, jelasin. Iya, rumah penampungan lah kita tahu ngomongnya. Rumah penampungan ini ditutup sama pemerintah semenjak COVID. Berarti dia sudah tidak ada pekerjaan, ya kan? Waktu dia punya pekerjaan di rumah ini aja, dia tidak membayar pajak. Akhirnya dia dapat surat penggeledahan rumah. Ternyata rumah itu bukan milik dia, tapi milik seseorang yang tinggal di Indonesia yang disewakan ke dia. Itu pun dia tidak membayar sewa, itu kan? Nah, akhirnya pemerintah bilang di sana, ya sudah, maunya bagaimana? Kalau memang mau bayar pajak, kita akan bantu dia mendapatkan pekerjaan di sana gitu. Tapi gajinya dia itu sudah harus dipotong secara langsung untuk membayar pajak selama 3 tahun.